Kita foto aku sama Pocong, tiba-tiba di belakang ada, pas dipoto jadi 4, tapi itu ada suara yang si Kunti asli kayaknya. Kayak mana sih suaranya tuh? Ini dong. Harapannya kamu bisa bicara sendirilah. Bicara sendiri saya. ODGJ dong. ODGJ. Astagfirullah. Bisa membantu biar terurai. Ini permasalahan Allah. Asyik, masya Allah. Allah Akbar. Allah. Wanita yang berlubang di punggung itu pun anaknya Mak. Oh, sundel bolong. Kakak ipar aku sempat, aku kan nengok papa ke rumah, terus dia tuh, mana teman kamu yang dua? Enggak, saya sendiri. Ini kita mau menyambut Pak Jedor. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat tetehku. Dari Bandung. Ini bapak nurungan aku. Oh ya, itu pakai sini. Kayaknya nggak ada apa. Aku turun dulu. Makasih ya udah dianterin, Masya Allah. Masya Allah. Tadi dijemput kemana? Masya Allah. Soalnya dari rumah subuh. Soalnya Dede biar masih bobokan. Jadi habis dari sini ke Jakarta terus malam ke sini. Makasih. Hati-hati. Bang, makasih ya. Apa-apa sama aku aja. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menampilkan kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk berkolaborasi dengan aktor aktor apa aktris ya, aku bingung nyebutnya karena dia setiap memerankan peran perempuan yang horor itu sukses banget. Ini dia Mak Jedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang. wabarakatuh. Assalamualaikum juga buat sahabat Mata Langit. Iya, kalau dengar suaranya kayak lembut banget gitu, ternyata aslinya dia sebenarnya laki-laki tulen gitu loh. Makanya bingung nih aktor apa aktris gitu. Ini luar biasa, ini dari dulu aku ngefan banget dan pernah chit-chat juga, dan baru kali ini tahun ini dan bulan ini sampai tanggal ini aku di sini. Oke. Jadi rupanya dia ngefans Mata Langit, katanya pernah DM gitu. Terus kenapa kok nggak jadi kesini waktu itu, padahal di DM dibilang suruh datang. Waktu itu ada kejadian keluarga, terutama kan dulu aku konsultasi masalah penyakit mama, dan mamanya udah nggak ada. Oh, waktu itu nanya soal penyakit Oh, sempat mamanya, ya pernah. tapi Ke saya apa ke Mbak Ratna? Kayaknya ke pokoknya nomor yang di admin itu lupa ke juga admin ya. yang dulu sih. Ya mungkin udah takdir ya, saya turut berduka cita ya, semoga mamahnya husnul khotimah ya. Dan sekarang sudah merambah layar lebar, dan berapa film yang sudah diperankan? Kalau untuk layar lebar insya Allah baru 1. Kalau untuk film-film kayak yang diputar di sekolah ataupun buat YouTube itu udah ada 6 ada. Oh iya? Iya, kalau ikut konten-konten horor insya Allah udah ada banyak. Udah banyak. Tapi apakah perannya selalu hantu perempuan yang menyerupai? Orang itu kepengennya itu terus. Kadang saya bosen jadi hantu. Kadang kali-kali pengen jadi security. Oh gitu ya? Cocok apa enggak kalau security? Awalnya siapa yang kamu jadi aja gitu? Apa ini inisiatif sendiri? Awalnya sih jadi yang sekarang jadi istri aku. Oh jadi dia punya istri, istrinya itu apa? Jadi dulu seorang kita temenan. Jadi kita ketemu di salah satu aplikasi nyanyi, hanya ketemu, terus aku live streaming, banyak yang bilang kok suaranya kayak ya, coba dandan dong. Dan aku nggak mau dandan sama sekali, karena kan aku udah suaranya kayak perempuan tambah dandan, takutnya kan jadi apalah gitu. Dan akhirnya si istriku ini memberanikan diri, ya udah aku make upin. Dari situ viral dan ada di mana-mana, dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi viralnya tuh berawal dari istrinya justru yang dandanin ya?
Nah, rupanya kalian ini benar-benar sinergi nih. Ini gara-gara itulah kalian terbuka pintu rezekinya ya, banyak job. Alhamdulillah. Jadi peran ini gitu ya, alhamdulillah. Nah, ini kan kembali ke Mata Langit ya. Kalau Mata Langit itu biasanya bintang tamu akan bercerita pengalaman yang pernah dialami di luar nalar. Entah di lokasi syuting, entah di rumah, entah punya misteris sepanjang kehidupan yang belum terungkap. Nanti insya Allah akan kita bantu ungkap. Nah, ini apa nih yang mau di-share ke Sobat Mata Langit? Jadi pertama 2000 berapa ya, 2014 kalau nggak salah. Jadi jam 12 malam ada bunyi kenceng banget di rumah. Nah pas itu tuh sekitar setengah 10 malam. Aku tuh lihat, kataku, oh ini ada yang nyalain petasan tapi nggak ada, lagi sepi-sepinya kan. Nah pas ke kamar mandi, kan kalau malam kan air itu nggak gerak ya, kalau nggak ada nyala sama sekali. Tiba-tiba air di bak tuh goyang. Dan akhirnya setelah bunyi tersebut meledak kenceng di atap rumah, keesokan harinya bau bangke hewan, bau kotoran segala macam. Dan itu tuh aku cari nggak ada sama sekali, sampai ke atap rumah nggak ada. Dan dari situ banyak kejadian aneh-aneh. Tiba-tiba warung sepi, nggak ada. Oh, waktu itu ada warung? Warung apa? Warung biasa jajanan anak-anak itu. Oh, oke. Nah, Sembako? Oh enggak sih, warung biasa aja. Oke. Jadi dari situ tuh, dan ada yang bilang tetangga katanya, aku takut kalau lewat ke rumah kamu katanya. Ada yang nempel. Oh gitu. Jadi ada yang rumah aku tuh kayak dipeluk, gede banget, tapi rambutnya panjang. Itu di Bandung? Iya di Bandung. Nah kejadian itu sebelum menikah atau sesudah? Itu dulu pas lagi ada problem sama yang pertama. Yang sebelum ini? Oh ini baru istri baru ya? Iya. Udah berapa tahun dari yang ini? Ini pas sebelum COVID. Berarti Kita masih baru. Iya baru ya, pengantin Iya. baru. 5 tahun ada? Ada, dan rezekinya Masya Allah. Sebentar, aku tuh kagum loh sama penampilan kamu, suara kamu kok bisa luas gitu ya. Kalau nggak tahu sejarahnya bahwa dia laki-laki pasti akan menyangka dia perempuan gitu. Betul sekali. Jangankan aku tidak bermakeup aja, ketika aku keluar rumah, kalau ada orang baru, Mbak mau kemana? Panggil Mbak? Iya. Terus, ya aku biasa aja sih. Kalau itu kan orang yang baru nggak tahu kan, kalau kita laki-laki gitu. Tapi ya udah. Tapi rezekinya memang di situ ya, mau gimana? Cuman kan ini PR banyak banget, terutama kan untuk ke anak, untuk ke netizen tentunya, cara membedainnya gimana kayak ke anak. Jadi kalau anak gimana lihat kamu tampil cewek gini? Nah, mamahnya itu luar biasa, jadi ke anak, kakak, adik, papa ini dan seperti ini buat kerjaan, buat cari makan buat kita. Jadi jangan sampai kalian itu ada orang yang bilang ini ABCD, jangan kalian dengerin. Kamu harus bangga ke bapak kamu. Masya Allah. Jadi anak diberi bekal mental biar kuat ya. Betul. Soalnya anak-anak segitu kan kadang kena bully teman langsung down. Temennya bully, papamu perempuan Iya. gitu. Dan banyak sekarang yang bermakeup, cowok bermakeup kan dipandangnya negatif kan. Tinggal di diri kita sebenarnya. Ya betul-betul. Kita kan gini hanya untuk pekerjaan gitu. Buktinya sehari-hari tetap punya istri, punya anak, bertanggung jawab gitu ya. Nah kalau penampilan ini tuh untuk peran apa? Untuk kalau ini aku biasanya lebih ke kayak ke perempuan zaman dulu, yang kayak zaman mungkin sedikit ke zaman kerajaan, mungkin sebelum kerajaan juga kan, sesudah kerajaan mungkin berkebaya, bunga gitu. Dan katanya ada peran film yang terbaru. Betul. Judulnya? Ya, dan itu tuh Judulnya Sumur Jiwa 1977. Rasakan pembalasanku, manusia terkutuk, laknat jahanam. itu ada mistis luar biasa Nah, yang bikin kebawa ke rumah. Nah nanti ceritain ya. Aku mau ceritain soal film dulu biar promosi ya, promosi tipis-tipis. Jadi Mbak Jedor ini sedang memerankan sebuah film layar lebar judulnya Sumur Jiwa 1977. Nah penampilannya seperti ini. Katanya 2 peran. Ini yang cantiknya, yang satunya peran hantu. Nah tapi pada saat peran hantu katanya banyak pengalaman mistis. Gimana? Ceritain dong. Jadi pas aku adegan jam 2 pagi, lagi hujan gerimis di atas pohon. Itu dandan apa? Dan hantu. Bukan kayak gini berarti? Bukan. Kayak apa? Kuntilanak? Ada kuntilanak. Baju putih? Putih, mata, pokoknya serem lah. Jadi kita tuh ada sesi nonton dulu tuh karena temen lagi ini kan. Nah pas kita foto aku sama Pocong, tiba-tiba di belakang ada, pas dipoto jadi 4.
Maksudnya 4 kan kamu fotonya berdua. Nah di belakang tuh ada yang mirip kita. Oh gitu. Pas giliran aku adegan di atas pohon cekikikan, pada saat itu suara udah habis kan. Tiba-tiba ada angin ke punggung, bek kayak kita dipukul. Nah dari situ kata, ayo Allah ini apa ya? Kan aku niatnya kerja ya, jangan sampai lihat yang aneh-aneh. Nah dari situ pas aku coba cekikikan lagi, ada suara nyekikik kenceng banget sampai kedengeran ke desa seberang. Jadi dia ngikutin suara cekikikan kamu? Iya, itu benar-benar pas ada artis yang mau syuting pas hari itu juga, maju Dor, yang tadi suara kamu, kok kedengaran ke sebelah? Katanya, bukan, suara aku udah habis, tapi kedengaran ke desa sebelah. Jadi seorang tuh yang tadinya nonton banyak sampai pada pulang. Oh gitu, yang pada nonton syuting itu pada bubar? Iya. Dengar suara yang Karena misterius itu? kedengarannya sampai ke desa sebelah kan lumayan jauh ya. Padahal Kayak mana sih suaranya tuh? Ini dong. cuman ada lebih menggema. Ini aja udah memekakan telinga, berarti itu lebih lagi. Iya. Frekuensinya. Dan lebih itu tinggi. tuh ketika di share ke handphone, ke WA, nggak bisa di play. Tapi kalau di situ ada di suara. ruang editing bisa. Tapi kalau untuk ke video itu ada. Tapi kalau untuk kita dengerin nggak ada. Ada suara, itu bukan ketawa, tapi itu ada suara yang si Kunti asli kayaknya. Jadi mungkin ini dia mau bantu supaya filmnya laris nanti ya, mudah-mudahan ya. Jadi di film Sumur Jiwa itu ada suara yang bukan suara Mak Jedor, mungkin suara hantunya asli. Tapi anehnya kalau suara itu dipindahin ke handphone nggak kebuka. Hanya mau di film doang dia sih. Dan bukan cuma di film aja, di kejadian di kehidupan nyata juga. Gimana? Ya kan aku ada punya anak 2, masih kecil, 1-2 tahun, 1-4 tahun. Nah ada tiba-tiba si anak tuh nangis nggak berhenti tengah malam. Tiba-tiba lagi tidur langsung duduk. Pada waktu itu anak aku belum bisa duduk. Nangis kejer langsung bulu kuduk. Akhirnya aku memberanikan diri baca doa, pukul-pukul semua. Kan dia kata almarhum mama, Bungsu kalau ada hal begitu ke anak, kamu bakal diajar sambil baca doa. Jadi benar-benar aku sekeliling rumah sambil baca doa segala macam. Itu sampai pagi. Jadi anakmu rewelnya sampai pagi? Sampai jam 2:30. Dan baru lagi kejadian sama istri aku, sama aku dan istri aku. Jadi istri aku tuh lihat aku lagi dipeluk sosok kuntilanak jam 4 pagi. Di tempat tidurmu? Jadi pas dia kebangun, dikiranya kan kalau udah tidur miring-miring, nggak pernah gerak. Nah dikira istri aku tuh mau kena atau ada baju gitu. Ternyata pas lihat lagi bukan. Jadi aku lagi bener-bener dipeluk. Ini rambutnya gimbal panjang sama. Jangan-jangan dari lokasi ngikut. Ini kejadiannya sesudah syuting apa sebelum? Sebelum ya. Jadi kita tuh sempat ngerasain yang namanya rezeki kita ditutup. Job di mana-mana 2 hari cancel, 1 hari cancel, 3 hari cancel. Last minute cancelnya. Iya, dan kita tuh pernah ngerasain tiba-tiba ya Allah kenapa ya rezeki aku, sampai mikirin ini buat beli pampers, buat bayar ini, gimana ya Allah. Ini terus berdoa dan kita yakin, aku bilang ke istri aku, kita harus percaya sama kasih sayang kita sama anak-anak juga. Biarkan orang lain yang begitu ngirim kita, biar mereka yang nanggung sendiri. Jadi kita nggak pernah balas ketika ada sosok sihir atau santet yang datang. Jadi kamu pernah merasakan menjadi korban santet? Iya. Tertutup rezeki. Ketutup rezekinya itu luar biasa. Bukan hanya ketutup rezeki, jadi ada 6 ustadz yang batin aku. 6 ustadz? Iya. Katanya untuk kamu mah nggak gila. Jadi aku bersyukurnya. Jadi maaf ya, memang tadi pada saat Mbak Jodoh cerita itu saya ngeliat ular besar, seperti bayangan ular besar itu melintas. Wow, aku langsung Dan ada mirip sosok aku. perempuan, rambutnya acak-acakan tapi mukanya rusak. Itu terlihat saya juga, kayak dia mukanya kayak nggak suka dia ngelihatnya gitu, yang terlihat saya. Habis itu ada satu lagi makhluk kayak matanya merah, itu sejenis kayak batara karang. Jadi kukunya panjang hitam. Rambutnya panjang, jadi ada 3 sosok itu yang terlihat saat ini. Nah, dan itu tuh kayaknya si mata merah itu terlihat sama anak aku 3 kali. Oh gitu? Anak aku sampai, mama sini cepet ada monster. Itu kejadiannya maghrib.
Nah kalau yang si perempuan hancur mukanya itu yang setiap hari selalu nemenin aku, kayaknya itu yang sering ganggu juga. Jadi ada di mana anak aku tuh lagi dimandiin, tiba-tiba mau dilelepin sama monyet karena ada bisikan, ayo masukin ke air, masukin. Sampai begitu? Aduh. Yang ngomong, yang maksudnya yang bisikin itu kepada siapa? Ke istri aku. Ke istri. Jadi Tapi istri nggak pengaruh nggak? Istrinya, akhirnya istri aku kan tersadar, ini nggak benar, ini bukan hal-hal yang Baik. Oh, ada bisikan setan lah ini. akhirnya si istri aku titipin anak ke tetangga, dan dia ke rumah tetangga yang satu lagi yang kakaknya Pak Ustadz tuh. Jadi begitu aku pulang kerja tuh di rumah sepi karena pada kemana ternyata lagi di bed. Dan si yang punya rumah itu juga pernah bermimpi kalau aku ditembakin beribu-ribu ular dari atap rumah. Oh gitu? Iya, dan itu pas sebelum kejadian itu Pak Ustadz bilang gini, nanti kamu bakal mimpi ditembakin ular, banyak banget ularnya, dan ke bawah mimpi itu sama tetangga yang sebelah aku. Jadi langsung ke rumah, Mbak Jedor, malam tuh aku mimpi ini gitu. Ularnya ribuan, tapi ada beberapa ularnya masih hidup. Jadi malah tetangga yang dapat petunjuk ya? Dan kadang tuh di saat sedih apapun Sarah udah bisa nangis. Karena kering air matanya. Karena saking menahan rasa yang sakit kali ya. Terus kenapa sih orang tuh jahat ke aku gitu? Kalau ke aku mungkin nggak apa-apa, cuman jangan sampai ke anak sama istri aku, itu aja sih. Oke. Panglima, boleh disampaikan nggak ini apakah yang dirasakan Mak Jedor ini kan pernah mengalami santet dan pernah dibersihkan? Apakah masih ada sisa santet atau sudah bersih atau? Jadi ini lebih ke hawa kayak saya ngelihat itu kayak puter giring itu maksudnya tuh kayak dibuat situasi dan suasana energinya tuh berputar-putar saja. Harapannya tadi biar jadi kayak orang bingung Iya, gitu ya. betul. Tapi dari segi pengendalian hati jiwa sih udah bagus, udah mulai berusaha untuk tetap fokus, tetap tenang. Yang saya lihat itu gitu. Tapi hawa itu saya lihat masih ada. Dan sosok-sosok yang terlihat saya tadi juga itu masih ada gitu. Masih ada Masih di sekitar Mak Jedor. Oh gitu ya. Jadi yang aku rasain tuh bener yang tadi dibilang Panglima. Jadi aku tuh si otak aku tuh bisa kan, aku di sini satu ruangan, udah di situ nggak pernah berkembang mikir ke ABC. Makanya dari situ, ya Allah ini kenapa di situ mulai terbiasa membuka diri sendiri, maksudnya dalam arti benar-benar meyakini sendiri kalau hal seperti itu bisa hilang. Dan alhamdulillah sekarang Ya berangsur. memang niatnya kamu mau dibuat terpuruk, mau dibuat menyesali semua hal yang sudah terjadi. Betul. Agar tidak bisa move on dan akhirnya ya harapannya kamu bisa bicara sendirilah. Bicara sendiri maksudnya ya ODGJ dong. ODGJ. Iya, itu jadi bener sama 6 ustadz ini tuh dibilang Nah seperti itu. sampai di titik kamu juga sini pernah merasakan kayak mau teriak-teriak sendiri. Betul, dan itu pernah ngalamin. Ketika aku merasa berteriak sendiri, ketika aku lagi berkendara. Itu sempat di mana itu tuh tahun ke belakang, habis tahun ini, setelah tahun ini, itu sempat tiba-tiba lagi bawa motor mau nabrakin diri. Astagfirullah. Cuman astagfirullahaladzim, kok ini jadi begini sih? Itu sampai benar dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah, air mata itu terus keluar tiba-tiba, dan itu tuh nggak sadar mau nabrakin. Tempat kerjanya di radio ya? Iya, di radio. Jadi yang terang yang di telinga saya itu ada seperti perkataan yang tidak berguna begitu, tapi wallahu alam bisa apa itu perkataan itu. Jadi kayak ada yang menghasut gitu. Dalam Supaya merasa bisikan-bisikan. begitu si Mak Jedornya. Jadi sedih. Bapak justru membantu biar terurai ini permasalahan Allah. Allah, astagfirullahaladzim, masya Allah. Akhir mau nyungsep, astagfirullahaladzim. Sini Mak. Mak, kamu duduk di bawah nggak apa-apa? Allah Akbar. Allah. Apa-apa, aku Siapa kamu? waspada ini. Siapa kamu? Assalamualaikum. Apa yang kau kendaki? Apa yang kau mau? Kamu apa kaitannya dengan Mak Jedor? Anakmu berkali-kali melihatku. Anakmu berkali-kali apa dia Si bilang? kakak tuh udah 3 kali lihat semacam genderuwo gitu.
Oh, dia bilang. Iya. Kemarin dia punya teman juga ya. Dia punya teman hayalan. Jadi sekarang ditutup. Kamu sosoknya seperti apa? Karena yang dilihat anaknya itu genderuwo. Hitam. Apa yang kau mau apa? Terus matanya Yang kau mau apa? lagi Matamu merah. terus hitam mata merah. Yang kamu mau berbulu. apa? Berarti benar ini yang dilihat anaknya ini. Apa yang kau inginkan? Akan terus menggoda Siapa yang mau kau goda? anak. Apa urusannya dengan anaknya? Anak yang dikasih lihat itu yang umur berapa? Yang gede apa yang kecil? Batang sana. Yang gede. Apa urusannya? Bahkan sampai ia menangis tanpa air mata. Anakmu pernah nangis? Sering dulu. Sudah sering banget. Kalau sekarang semenjak ditutup enggak. Kenapa dia menangis tanpa air mata? Hatinya Karena kau terus menggodanya. Ya tujuanmu untuk apa? menggodanya dengan memperlihatkan diri. Karena anak itu harta yang paling berharga untuknya. Iya, Oh iyalah, itu kan semua semua orang tua begitu. Jika ia kami goda, maka hati kedua orang tua pun akan merasakan Apa? Down, sedih. Ya tujuanmu untuk apa? Lalu? Ganggu anak-anak untuk apa? menyiksa. Kau nih. Kamu menyiksa anaknya. Bagus-bagus kamu ya. Bicara. Bagus-bagus kamu. Pelan-pelan aja, jelasin ayo. Kami akan Apa Kau yang salahnya kusiksa ini? nanti kalau nggak mau pergi. Kau yang kusiksa nanti. Ntar Panglima aja. Ya. Apa sabar Panglima biar kita Tobat kamu. biar kita korek dulu Panglima. Tobat kamu. Biar kita korek dulu. sampai dunia ini berakhir. Kamu duluan berakhir sebelum dunia ini berakhir. Kamu udah duluan berakhir. Ada penobatan katanya. Oke, aku pengen tahu dulu, jangan tobatin dulu. Kamu melakukan apa kepada keluarga ini? Apa salah anaknya? Kenapa anaknya yang kamu Oh ganggu? dendam banget kamu. Apa masalahnya sampai dendam banget kamu? Iya. Takkan ada kebahagiaan. Bahagia dia, bahagia kan? Oh bahagia tuh. Ini nggak berhasil niat jahatnya. Dan hidupmu Bahagia dia. akan terus dihantui bangsaku Oh. karena kau telah membukanya. Membuka? Membuka apa? Maksudmu? Gerbang-gerbang bangsa kami dan bukan hanya golonganku saja. Maksudmu membuka? Apa kamu pernah belajar sesuatu? Enggak tuh. Gimana Nggak maksudnya? mungkin dianggap kan ya itu. Bukan dari golonganku saja yang mengikutimu, Tapi bahkan dari tempat lain pun mengikutimu. kalau kamu makhluk yang dikirim, kalau ngikut bisa saja dari Ya lokasi lantas syuting, hubungannya ya apa kan? mengikuti? Apa tuh? Dia memperagakan sesuatu. Wajah. Bahkan dari bangsaku dapat menyerupai dirimu dengan wujud aslimu. Ada yang pernah lihat sosok kamu padahal bukan kamu. Ada, ya. Nah itu gimana ceritanya? Nah itu jadi aku tuh dandan hantu kan, dandan kuntilanak. Terus aku tuh gak boleh keluar rumah, merinding. Kamu nggak boleh keluar lokasi. Aku gak boleh keluar studio kan sama si Pak Ustadz itu. Nah terus ada yang acelan aku, mau tidur ambil sate dong di bawah. Aku pesenin sate, dan aku ke bawah dan ternyata ada yang lihat. Ternyata dikiranya aku, ternyata bukan. Itu yang dimaksud. Kenapa? Itu mukanya yang hancur tadi. Mukanya benar-benar hancur. Jadi itu tuh si makhluk itu tuh
iri ke aku, kenapa sih kamu punya anak sedangkan saya enggak, sedangkan kita tuh sama gitu dari bangsa. Emang iya kayak gitu? Kok kamu iri sama Mak Jedor? Kan saya tidak mengganggu, kenapa harus mengganggu ke anak saya kayak ke keluarga saya? Saya cuma mencari rezeki melalui mungkin jalannya udah dikasih seperti ini. Anak itu menganu dalam bangsa kami, dunia kami. Kamu mau culik mereka, awas lo ya. Maka itu anaknya yang selalu menjadi tujuan. Yang sering lihat. Iya, dua-duanya Bahkan Mas. anak mula yang ingin dihilangkan. Astagfirullah. Maksudmu dihilangkan gimana? Astagfirullahaladzim. Yang masuk apa? Iya, Anak Mau masuk dilelep. Yang kecil. dilelepin itu? yang kecil. Berarti kamu yang bisikin? Karena wanita yang berlubang di punggung itu pun anaknya Mak. Oh, sundel bolong. Bahkan mengikutimu. Apa kamu pernah memerankan sundel bolong? Sering. Astagfirullahaladzim. Jadi dari sosok aslinya yang apa ya, merasa kamu harus sama Iya. seperti aku Jadi gitu loh. katanya ketika aku meranin itu tuh dia tuh kayak kaca di aku. Jadi aku kesini dia ikut, aku sini dia ikut, tapi dia nggak bisa masuk katanya. Memang kamu nggak pernah kesurupan sejauh Aku ini? kalau ngerasain kayak mual berat gitu, iya. Kalau untuk yang Sampai kesurupan nggak ya? Enggak. Kan dia hanya memerankan nek ngomong. Cuma nyari saya kan rezeki. cuman mencari rezeki dari sini, dari peran ini. Saya bukan maksud untuk menyerupai atau ingin mengikuti ke arah sana gitu. Jadi pengikut. Tapi kenapa harus yang diganggu tuh anak saya gitu. Anak itu harus terada dalam dunia. Oh, nggak boleh. Tidak bisa. Ini udah bahaya ini. Udah mengancam jiwa ini. Bilang nggak boleh, aku nggak akan rela gitu. Pokoknya kalau misalkan Anakmu akan mengalami panas yang begitu tinggi. Anak kecil demam biasa itu mah. biasa. Dan kita sebagai orang tua jadi garda terdepan buat anak-anak Betul. saya. Dan tidak bisa anak saya dibawa atau diapa-apain sama orang lain. Termasuk kayak seperti kamu, anak seperti kamu. Karena kita lebih mulia dibanding Boleh kamu. saja ada di mana-mana, tapi anak itu menjadi titik lemah. Kamu boleh di mana-mana, tapi kalau dapat kabar anak sakit apa pasti langsung kepikiran ya, walaupun lagi syuting. Nah, itu Banget. dia. Itu maksud dia. Karena kami sudah mengetahui titik lemahmu. Semua ada yang melindungi, Allah melindungi mereka. Coba tunjukkan dulu siapa yang nyuruh kamu. Kasih tahu. Laki atau perempuan? Wanita. Ciri-ciri? Lebih tua darimu. Lebih tua, oke. Lebih tinggi apa lebih pendek? Mukanya? Rambutnya segimana? Dan Ini kayaknya mau nulis ini sesuatu yang bisa jadi petunjuk nih. Oh, ada huruf S di dalam namanya. Kita kumpulkan dulu ya datanya ya. Perempuan lebih tua, ada huruf S, badannya lebih tinggi atau lebih pendek dari Mak Jedor? Lebih tinggi. Oke. Ciri-cirinya? Kulitnya, rambutnya sambil dikumpulkan. Lebih besar darimu. Badannya lebih besar. Lalu I. Ada S, ada I. aku nggak maunya takut jadi Iya, nggak, jangan. Tak menyukai Mereka, ya betul kamu bilang. Mereka tak menyukaimu. Nggak sukanya kenapa? dan mereka pun menginginkan perpisahan darimu.
Oh, Ya sama yang sekarang juga kayaknya kita tuh harus bener dipisahin. Tapi aku yakin sama istri aku, kita harus kuat. Kita tidak boleh kalah sama yang begini. oke. Berarti ada pihak yang tidak menyukai. Ada wanita tua yang tak menginginkan. Wanita tua itu apa hubungannya dengan Mak Jedor? Kenapa dia nggak suka? Itu tuanku. Iya. Kenapa nggak sukanya? Apakah dia yang ini, yang apa, yang mengirimkan berbagai hal ke rumah saya? Contohnya apa? Apa ledakan? Eh, kayaknya itu pertama. Terus semenjak di sini, semenjak di Bandung, dan sepertinya itu yang sampai masuk ke hampir ke urat nadi aku tuh yang tadi dibilang sampai aku hampir, kata orang, untung kamu nggak gila. Kayaknya Sudah menyatu Sudah menyatu. iya, udah bertahun-tahun dalam tidak. aliran darah. Oke. Kamu memang nggak pernah kesurupan kalau syuting, tapi makhluk itu tuh malah sudah menyatu di aliran Iya, darahmu. betul. Dan itu tuh udah bertahun-tahun. Kamu merasa apa? Hati, dada, Kau akan tersesat. sering sesak napas. Untuk kembali ya, untuk sekarang, untuk mencoba terus mencoba karena aku nggak mau kalah sama hal yang seperti ini. Berarti artinya kamu tidak tinggal diam, walaupun Betul. dia, harapan dia supaya kamu sesak napas, tapi Betul, kamu betul. akan melawan ya. Betul. Oke. Dia sudah melawan apapun yang kamu kirim yang jelek-jelek, dia nggak tinggal diam. Mau apa kamu? Apa? Pundak berat? Sering? Sering. Itu kenapa tuh kalau pundaknya berat gitu? Kamu gelendotin? Ular-ular itu Oh, ular. Yang dilihat Panglima ular, yang dimimpiin tetangga juga ular. Iya, terus aku baru-baru ini mimpi sosok ular juga segede kaca depan. Ya ampun, gede dong. Separuh piton, separuh ular sanca, tapi dia ngeluarin bisa. Dia ngejar-ngejar aku dan kita kebangun tabrakan sama istri aku. Itu gemeteran, dan istri aku habis sholat malam karena aku suruh sholat langsung kesurupan. Istrimu yang kesurupan? Dan foto aku yang lagi begini itu lagi dibakar katanya sama sosok perempuan yang menyeramkan. Masih baru, Benar. masih bulan kemarin. Baru bulan kemarin ya? dan wanita adalah musuh Pelakunya wanita. yang membakar fotomu pun Betul. Yang membakar foto Itu itu. masuk dalam mimpi gitu maksudnya. Ya, itu mah di secara nyata lagi zikir tiba-tiba keluar Dapat suara bayangan nenek-nenek. gitu? Kan itu aku lagi zikir kan. Subhanallah gitulah. Tiba-tiba keluar suara nenek-nenek. Oh, istrinya kesurupan. Kalau bahasa Sundanya aing hayang maehan salaki maneh tapi maneh yang kehalangan. Intinya aku pengen ngancurin suami kamu tapi kamu selalu menghalangi gitu. Oh, oke. Berarti istrinya sensitif, Panglima. Oke, terus akan sampai kapan kamu begini? Kalau emang berasal dari masa lalunya, kenapa kamu nggak move on? sampai kau terjatuh. Sampai kau terjatuh. Yang terjadi malah kamu makin menanjak ya? Makin menanjak. Malu nggak kamu tuh? Hanya sementara Tidak. dan Apa? kau akan ditemani bangsaku yang selalu berdatangan dari tempat yang kau injak. Ya kalau lokasi syuting kadang-kadang serem, terus Betul. orang ada pelaku yang ikut gitu loh. Ya, tapi tapi kalau hal kayak gitu langsung sama Panglima paling dihilangin. Ya, tapi artinya gini, Kita nggak emang boleh resiko ini ya. kamu datang ke lokasi-lokasi tertentu ada yang ikut, tapi kan kamu bisa mengendalikan diri. Kalau yang baik ya silakan ikut, tapi kalau yang jahat ya jangan kan gitu. Iya. Kan dengan zikir bisa mereka pergi. Dan baru-baru ini juga ada Yang ikut baru syuting dari Indramayu kan di kuburan bener-bener angker. terus Dan itu cuman aku yang ngerasain bau bangkai manusia, cuma berempat. Aku, istri aku, asisten artis lain sama kameramen. Iya berarti ada yang ikut. Ini apa ya? Tikus bukan? Tikus-tikus tangan dalam rumahmu. Apa iya rumahnya? Bahkan bau-bau kotoran itu
sampai kotoran manusia kau mencium dalam rumahmu. Bener, itu pernah. Itu dari mana asalnya kok bisa banyak tikus? Apa? Bau busuk. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kabur dia. Allahu Akbar. Dia hanya memberi ini apa ancaman. Dasar setan, enggak kesatria. Berani ngancem, kabur. Ayo kita lanjut komunikasi dengan makhluk ibadahnya Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Kamu kalau mau nanya boleh loh. Assalamualaikum. Sama siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya sama siapa? Sama siapa? Kang, Akang siapa? Kang Alan. Nama asli kamu? Itu nama saya. Namamu asli siapa ya? Alan siapa? Ya, Alan Kurniawan. Nama aslinya Alan Kenapa Kurniawan. bisa tahu nama saya? Kalau nama artisnya Mak Jedor. Kang Lalan. Kang Lalan. Betul. Siapa yang manggil Kang Lalan? Ada. Keluarga. Ada sebagian teman sih. Oke. Kamu siapa sih? Ini siapa? Boleh saya tahu? Sosok perempuan dari manakah? Apakah yang selama ini suka ikut ke saya atau siapa? Kakak ipar aku sempat, aku kan nengok bapak ke rumah, terus dia tuh, mana teman kamu yang luar? Enggak, saya sendiri. Gitu. Coba kamu baca. Sangat mirip kamu. Terima kasih Bunda. Jaga baik-baik. Ya Allah, merinding aku. Terima kasih. Baik. Apa pesannya? Semoga bisa menjadi rezekimu. Amin ya Allah. Sejak kecil kau senang denganku. Apa iya? Kamu fans beliau? Dari kelas 4. Semua film ditonton? Semua film itu. Ya Allah. Sama kayak Ismi dan keluarganya. Ana, Balaskan dendam dengan keberhasilanmu di muka bumi. dengan kesuksesan balasnya tuh. Ini Nini, akan menjagamu Nininya tuh dari mana? Leluhurnya ya? karena tidak mudah berdampingan dengan sosok yang sangat mirip Oh iya. dengan kesayangan Kesayangannya? Ratu Samudra. Bunda Ratu Pantai Selatan. Nanti aku ada cerita ini. Oh, basah tangan Ismi. Karena beliau dari sana. Dari perairan itu. Ini Nyai ini dari Pantai Selatan. Amin, makasih Nyi. Kalau pribadinya baik, pasti akan mendatangkan kebaikan. Iya. Pribadimu buruk, bersiaplah mendatangkan malapetaka. Nah, ini Mak Jedor udah selesai syuting konten Mata Langit, sekarang mau berubah menjadi aslinya. Aku akan kembali ke kodratku sebagai bapak-bapak kan. Iya. Dari Susana menjadi bapak-bapak. Ini produsernya nih. Makasih ya Bang, sudah mengizinkan aktor atau aktrisnya. Aku bingung dia sebut aktor apa aktris ini. Oh iya bener ya. Aktor nih kalau gini aktris, kalau iya. berubah jadi aktor nih. Terima kasih sudah mengizinkan Sama-sama. artisnya kolaborasi dengan Mata Langit. Dan dia serasa mimpi karena dia udah pengen banget kolaborasi, ternyata jalannya lewat Bang Fadli. Masya Allah. Masya Allah. Berapa tahun coba? Akhirnya sama Bang Fadli loh. Dia yang sudah membawa aku ke istana ini.
Cilu, rambutnya belum dibuka, tapi makeupnya sudah kembali Jangan menjadi pernah lagi. melihat rambut botakku ya.